Halo guys, balik lagi sama aku Asia di episode ke-7 tentang Vloggerithm. Jadi di Vloggerithm episode ke-7 ini aku akan ngebahas tentang suatu topik yang sangat menarik karena di episode-episode sebelumnya itu kalian mungkin udah pusing gitu ya, udah ini apa sih, udah mulai agak mual dan gak jelas. Dan di sini kita akan have fun aja topiknya di episode ke-7. Ini topiknya gak seberapa berat dan ini juga seru-seruan kayak kita ngegambar lah istilahnya. Di episode 7 ini kita akan ngebahas tentang graphic shapes. Jadi apa itu graphic shapes dan gimana cara ngegunainnya, kita akan ngebahas di episode ini. Ini akan have fun banget, aku janji gitu. Oke, biar nggak lama-lama kita langsung aja masuk ke episode 7. Pertama. Jadi pengertian dulu, apa sih graphic shapes itu? Kalau aku ambil dari dokumentasi Vloggerithmnya itu ngomong gini. Dalam Vloggerithm, graphic shapes mengacu pada bentuk-bentuk simbol yang digunakan dalam flowchart untuk mempresentasikan berbagai jenis perintah dalam pemrograman. Setiap shape bentuk grafik memiliki fungsi khusus dalam mendeskripsikan alur program. Jadi shapes ini tuh kita istilahnya ngegambar output dari sebuah program yang udah kita buat gitu. Mau ngegambar apapun itu bisa gitu. Karena di sini di penjelasannya tuh setiap shape bentuk grafik memiliki fungsi khusus dalam mendeskripsikan alur program. Jadi kita bisa ngebuat program yang mau ngegambar atau kita mau ngegambar manual juga bisa gitu. Jadi benar-benar have fun di sini. Kita lanjut. Di sini adalah fitur-fitur untuk kita bisa ngegambar tentang graphic shapes itu tadi. Gitu. Jadi kita mulai aja dari yang pertama yaitu forward. Fungsinya forward itu untuk apa? Yaitu di penjelasannya berfungsi untuk menjalankan titik koordinat dengan tipe data integer atau real gitu. Jadi kita langsung implementasi aja biar kita makin paham gitu ya. Tapi sebelum itu kita buat lagi folder di sini episode yang ke-7 gitu. Biar datanya kita simpan di sini gitu. Episode 7. Enter dan kita minimize saja. Kita buka Vloggerithmnya. Kita masukin ke sini dan kita besarin. Nah, di sini kalian kalau ada nemu tanda ini, tanda panah ini ada tulisannya Title Graphic Window, itu klik aja dan akan muncul ini. Dan ini kita perbesar karena kita akan mulai gambarnya di sini. Dan di sini itu fungsinya untuk kalau ini untuk tema gelap ini, dan di sini itu untuk koordinatnya ini ada garis-garisnya kalau kalian kelihatan. Itu koordinatnya itu 10 kali 10, jadi titik-titiknya itu jaraknya 10 dikali 10 ini, ini 10, 10, ini 10, 10, 10, 10 semua. Terus ini untuk memperbesar, terus ini untuk memperkecil, ini menyimpan, ini salin, dan ini hapus dari awal. Kita coba pertama, ini kita kecilin dulu, kita hapus dulu, dan kita coba yang pertama, yaitu tadi apa, kita muncul lagi forward, berfungsi untuk menjalankan. Jadi berjalannya itu pakai forward, bisa data integer atau real gitu ya. Kita klik di sini dan kalau misalkan ini nggak muncul, ini tanda panahnya biasanya gini, kalian klik dulu dan di sini ada forward. Kita klik dan kita masukin enter expression below gitu. Kita klik itu bisa integer ataupun real gitu. Misalkan kita masukin integer 10 gitu misalkan. Kita oke dan kita run, dia akan maju 10 gitu. Awalnya tadi kan titiknya di 0 sini ya. Kalau kita run itu maksudnya 10 gitu. Kalau misalkan nggak percaya, kita delete aja di sini, kita cut, terus kita run, nggak jadi apa-apa. Misalkan kita keluarin ininya, kita run, nggak terjadi apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan sini kita paste, dia maju 10 langkah. Gitu. Ini bisa integer dan juga bisa real gitu. Ya kalau misalkan aku ganti sama real, misalkan 10,5 gitu, aku oke dan aku run 10,5. Ini kenapa majunya 10 itu kecil banget sih ya? Karena ini ada ukuran 10 kali 10. Jadi satu kotaknya itu 10 jangkauannya. Ini kalau misalkan aku masukin di sini 20 gitu ya. Jadi dia majunya itu 2 kotak seterusnya. Kita run, ya ini aku run. Nah, 2 kotak. Ini kan bener kan 2 kotak. Oke. Kita masuk lagi ke PPT-nya. Terus fitur yang kedua itu turn. Turn itu berfungsi untuk mengubah arah koordinat dalam satuan derajat. Jadi kan tadi geraknya lurus gitu ya, maju ke atas gitu ya. Tapi kalau kita mau mengubah arahnya itu
ke samping kanan atau samping kiri itu pakai turn, dan satuannya itu derajat gitu. Kalau kita implementasi drawnya ini, kita misalkan kita ubah gitu ya, turn gitu jadi 30 derajat, terusnya ke kanan gitu. Ini ada kanan dan juga kiri, kita mau kanan atau kiri. Misalkan kita mau kanan, di sini 30 derajat gitu, dan sini jangan banyak-banyak, aku maunya 10 aja biar kita kelihatan gitu. Terus kita majuin lagi di sini 10 langkah lagi gitu. Terus kita jalaninnya step by step biar kita tahu gitu ya. Atau gini aja biar kalian kelihatan, di sini kita 9 sama tutor grafik. Nah, kita jalanin dulu step by step. Dia maju dulu 10 langkah di sini, dan dia akan mengubah arahnya ke arah kanan 30 derajat, seharusnya ke sini ya. Kalau aku run lagi, nah dia akan mengubah dan mengubah ke sini. Jadi maju dulu 10 langkah, mengubah arah, maju lagi 10 langkah, akan kayak gini. Oke, kita lanjut. Kalau kalian mau coba ke yang kiri, bisa juga left gitu. Ini bisa sampai 180 deh kayaknya. Kita coba aja, kita sama-sama nggak tahu, kita sama belajar, coba 180 saran. Nah, ini juga bisa, tapi dia baik lagi sih itu, karena kalau misalkan kita coba step by step gitu ya, dia maju dulu 10 langkah, dia putar balik, dia balik lagi gitu. Tapi kalau misalkan kita masukin 90, dia harusnya kiri tegak lurus gitu. Dia maju dulu 10 langkah, dia ubah haluan, dia kiri, kayak gitu. Oke, kita balik lagi. Fitur yang ketiga itu pen. Pen itu fungsinya untuk mengubah warna garis pada graphic shapes gitu. Ini ada beberapa warna yang disediakan oleh Flow-Rhythm, kita bisa coba ya. Kalau misalkan ini, misalkan aku mau ubah di sini deh. Aku mau pen, dan di sini colornya itu aku nggak mau black, aku maunya teal gitu. Oke. Aku mau masukin lagi, dia maju dulu 10 langkah, dia pindah haluan, dia ngubah colornya itu jadi teal, yang pertama itu black, dan dia maju jadi warna biru gitu. Ini kita bisa gonta-ganti juga jadi violet, burn, atau apapun itu. Kalau misalkan taruh lagi, dia jadi violet. Oke, kita next ke yang keempat, yaitu clear. Berfungsi untuk membersihkan garis koordinat yang sudah dibuat. Jadi fungsinya, kita tadi kan udah ngebuat garis tegak lurus gitu ya. Kalau kita mau ngapus semua itu, kita bisa gunain clear gitu. Kalau misalkan di sini di akhir-akhir kita clear gini, tapi sebelum clear aku mau ke breakpoint dulu gitu, biar kita tahu ini ada jalan programnya, terus kita clear. Kalau misalkan kita run, nah ini ada breakpoint, kita silang, dan kita run lagi, clear, kita run lagi, ngapus semuanya. Jadi ngebuat dulu programnya, terus aku breakpoint biar kita tahu, habis itu ngejalanin clear, ngapus semuanya. Kalau aku run lagi, nah dia tunggu breakpoint dulu, terus aku run lagi, dia enggak. Kalau misalkan breakpointnya aku hilang, nggak akan terjadi apa-apa, karena dia langsung hilang aja. Nah, nggak terjadi apa-apa, langsung ngapus lah. Terus di fitur yang terakhir itu home. Home itu berfungsi untuk mengembalikan titik koordinat ke titik awal. Jadi kan titiknya itu udah bergerak gitu ya. Jadi untuk mengembalikan titik awal lagi itu pakai home. Biar kalian pakai paham, ini clearnya aku hapus dulu, aku delete. Nah, ini aku coba jalanin. Titik koordinatnya kan udah di sini. Kalau misalkan kita mau titik koordinat itu dari awal lagi, itu bisa ngembaliin pakai home. Misalkan di sini aku pakein home gitu. Terus kalau misalkan ini klik 2 kali, ini nggak bisa, kita pencet lagi. Nah, dia yang pertama di sini auto step by step deh. Maju dulu 10 langkah, pindah haluan 90 derajat, kita ganti warna, habis itu jalan, habis itu kita balik lagi ke titik koordinat. Kalau misalkan di sini aku tambahin turn gitu, turnnya aku mau ke kanan 30 derajat, itu terus aku tambahin, oh nggak muncul, oh aku belum nulis ya, 30 derajat, terus aku di sini aku forward gitu ya, di sini 10 langkah gitu. Jadi dia paham ya. Jadi kalau misalkan aku jalanin dari awal, dia masuk dulu ke 10 langkah pertama, pindah haluan jadi warnanya violet, 10 langkah lagi, habis itu balik lagi ke awal, pindah haluan ke 30 derajat, maju ke 10 langkah sininya.
Oke, paham. Itu adalah fitur-fitur yang kita bisa gunain di graphic shapes gitu. Ada berapa fitur? Ada 5 fitur. Yang pertama forward itu untuk maju, dan untuk memindah haluan atau kita tuh bisa kanan kiri atau memindah sudut. Pen itu untuk ngeganti warna garisnya. Clear itu untuk membersihkan semua yang udah kita buat. Home itu untuk kembaliin titik koordinatnya. Dan mungkin ini aja di episode yang ke-7. Asik bukan episode ke-7 ini? Karena benar-benar kita tuh cuma ngegambar, dan misalkan kayak kita tuh ngejalanin program dan kita tuh ngebuat ilustrasinya di graphic shape itu juga bisa. Masukin aja ke forward atau turn atau apapun itu, kalian akan bisa ngebuat sebuah gambar di graphic shapes gitu. Mungkin itu aja di episode yang ke-7. Di episode yang ke-8 kita akan ngebahas tentang fitur-fitur atau hal-hal yang ada di Flogorithm selanjutnya. Dan sampai sini aja video di episode 7. Kalau kalian suka live video ini, kalau nggak suka dislike aja. Kalau mau support aku boleh di subscribe. Kalau ada yang kurang atau apapun, komen di bawah. Dan itu akan menjadi kritik aku, dan aku akan terus mengembangkan skill aku dari kritik atau komen-komen yang kalian berikan. Oke, terima kasih teman-teman. Salam Pro Academy. Bye-bye.